Apakah Anda pernah bilang, aduh, punggungku sakit? Apakah Anda pernah bilang, capek aku duduk? Apakah kursi Anda terlihat seperti ini? Apakah kursi Anda bikin pantat Anda gepeng? Hai, saya Dr. Joshua Timothy. Dan kalau jawaban Anda itu iya dari pertanyaan tadi, berarti Anda mempunyai penyakit MGBBKB. Atau kepanjangannya, miskin gak bisa beli kursi bagus. Ini adalah penyakit yang sangat-sangat serius. Dan satu-satunya cara untuk sembuh adalah like video ini, share, dan juga subscribe. Oke, jadi gue sebagai orang yang WFH seharian gitu bisa dibilang 18 jam lah gue spend time waktu di meja ini. Dan gue yakin pasti ada banyak juga dari kalian yang melakukan hal yang sama. Kita tuh pasti butuh lah sebuah kursi yang bagus, yang nyaman untuk kita punya kesehatan overall. Nah, di video kali ini technically ini disponsorin oleh MSI karena mereka udah kirimin kursi ini secara gratis. Baik banget, thank you MSI. Tapi gue nggak dibayar apa-apa, jadi ini kehitung bukan sponsor juga, ya kan? Gimana sih, gue bingung. Tapi ya gue pasti tetap jujur di video ini. Kayak di semua video gue juga 100% itu jujur, datang dari hati dan pendapat gue sendiri, nggak pernah dari pendapat orang luar atau dari brand gitu. Jadi oke, kita bakal ngomongin si kursi baru ini dari MSI. Jadi ini adalah kursi gaming terbaru dari mereka. Ini yang modelnya itu MSI MAG CH130 yang harganya itu di 3,9 juta, which is sebenarnya not bad sih, karena pertama kali gue dapet tuh gue nggak dikasih tau harganya berapa, dan ekspektasi gue tuh di 5-7 juta gitu. Menurut gue pribadi harganya pas sih, nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah. Dan gue personally juga kalau gue nggak dikasih kursi ini juga gue bakal cari kursi yang harganya itu segitu-segitu gitu, di bawah 5 juta. Jadi buat gue ini harganya pas. Nah, gue udah pakai kursi ini sekitar 10-an hari gitu, dan so far so good ya, jauh banget bedanya dari kursi gue yang sebelumnya itu. Ini supportnya bisa sampai ke kepala, dan di bagian lehernya juga ada bantal support, dan juga untuk kita punya pinggul juga ada bantal. Jadi menurut gue sih itu enak banget ya, apalagi yang pinggul sih, karena pinggul gue suka sakit gitu. Untuk leher sih sebenarnya ada nggak ada juga nggak apa-apa, tapi karena di belakangnya tuh ada plastik gitu yang agak keras, jadi kepala kita bakal suka kepentok gitu kalau kita nggak taruh bantalnya di situ. Jadi buat gue sih taruh aja bantalnya karena lumayan enak kok. Untuk bantal pinggul di sini juga kalau misalkan kalian nggak mau pakai itu bisa dilepas, dan kalau nggak dipakai juga sebenarnya enak-enak aja sih. Tapi karena mungkin situasi badan gue ya, pinggul gue tuh enak banget kalau ada support kayak gini. Jadi ya mantep. Untuk armrestnya ada adjustment naik turun dan juga maju mundur sesuai dengan gaya duduk kalian. Kursinya sendiri juga bisa naik turun ya, of course lah ya, standar semua kursi juga bisa kayak gitu. Tapi favorit fitur gua tuh adalah ini, bisa tidur. Ya sebenarnya nggak ada orang yang duduk kayak gitu sih, cuman ya itu enak aja kalau misalkan kita mau stretching gitu, lagi ngedit lama kan kayak pegel gitu, kita mau balik badan stretching dulu tuh, itu enak banget. Itu fitur yang paling the best gitu. Jadi kalau dalam segi kenyamanan tuh itu nyaman banget sih, gue nggak ada masalah actually. Nah kalau dalam segi desain, kalau gue boleh jujur sih, kalau misalkan gue bisa dipilih antara kursi gaming atau kursi kantor biasa yang ergonomik nyaman gitu, gue bakal lebih pilih kursi kantor sih, karena gue memang lebih suka estetiknya gitu. Karena gue juga nggak terlalu suka yang namanya kayak desain terlalu gaming banget gitu. Nah, untungnya ini warna hitam semua gitu. Jadi masih oke banget, gue masih nggak ada masalah. Kebantu banget dengan warnanya yang netral, semuanya hitam. Kalau misalkan ada garis merah gitu kayak biasa MSI ada warna merah, itu kayaknya gue agak nggak mau sih, soalnya gue memang nggak terlalu serak sama yang desain kayak gitu. Itu pendapat gue, desain itu relatif ke semua orang. Kalau kalian suka yang seperti ini dan kalian suka, nggak ada masalah. Gue sih memang lebih prefer kursi kantoran biasa aja. Tapi kan balik lagi, sebuah kursi itu nomor satu itu pasti kenyamanan. Itu desain atau gimana bentuknya itu ya nomor 2 lah, nggak terlalu penting. Jadi selama dia nyaman, ya gue sih jadinya nggak ada masalah sama hal itu. Dan juga ngomong-ngomong soal desain, ini bahannya terbuat dari kulit, which is gue udah ngerasain kalau
kulit itu memang agak sedikit panas, apalagi kalau misalkan kita nggak nyalain AC gitu, kita cuma pakai kipas angin. Ditambah kursi kayak gini tuh nggak ada ventilasi sama sekali, apalagi kalau kita nyender lama-lama. Kayak kursi gua yang dulu itu actually senderannya tuh bolong-bolong gitu. Jadi kalau misalkan gua taruh kipas angin di belakang gua, itu anginnya masih bisa tembus ke punggung gua, jadi bikin overall tuh nggak terlalu panas. Sedangkan ini memang rada jadinya pengap gitu kalau kita kelamaan duduk. Selain kulit juga ada kayak soft fabric gitu di pinggir-pinggirnya sini. Gue nggak tahu itu cuman buat kayak desain atau memang sengaja gitu biar tangan kita lebih enak pegangnya atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi kita ada bahan itu di bagian samping-sampingnya, dan juga karena ini kulit, ini bakal lebih gampang untuk dibersihin. Jadi kalau misalkan kita keringetan kalau duduk itu nggak bakal nyerap ke dalam, tinggal dilap aja gitu. Sedangkan fabric kalau kita keringetan ya busuk. Tapi seenak-enaknya kursi kita kalau kita duduknya tetap salah, ya sama aja bohong gitu. Dan juga kan manusia beda-beda ya, ada yang mungkin lebih tinggi, ada yang lebih rendah, dan pastinya meja kerja kita tuh pasti beda-beda juga. Mungkin meja kerja kalian lebih tinggi atau lebih rendah juga, jadi depending on that, cara duduk kita tuh pasti berbeda-beda. Nah, gue nggak bakal kasih tahu cara yang bener banget kayak gimana, karena gue bukan expert juga. Kalau kalian pengen tahu, gue bakal kasih link video jelasin cara duduk yang bener itu seperti apa. Sekarang gue bakal kasih tahu aja cara gue dengan badan gue dan juga situasi meja gue itu kayak gimana biar gue bisa duduknya itu lebih nyaman selama berjam-jam. Pertama-tama gue bikin senderannya itu di settingan yang hampir paling lurus. Jadinya settingan gue itu gue naikin sampai paling lurus dulu, terus gue mundurin sekitar 2 klik. Dan disitulah gue ngerasa paling nyaman untuk senario gue. Selama kita kerja, tangan kita itu direkomendasikan untuk kurang lebih sekitar 90 derajat lekukannya supaya nggak cepet sakit. Nah, ini mungkin bakal agak sedikit aneh buat kalian, tapi gue actually lepasin armrestnya. Armrest itu enak sebenarnya kalau memang badan kita itu pas dengan situasinya. Kalau di situasi gue, armrestnya itu suka kepentok sama meja gue, jadi gue nggak bisa lebih maju. Jadinya gue mesti tarik keyboard dan mouse-nya itu sampai ke ujung banget, supaya tangan gue itu tetap di 90 derajat. Kalau kursinya gue turunin, gue bisa maju tapi tangan gue nggak 90 derajat lagi. Kalau kursinya gue naikin, ini bisa maju dan bisa 90 derajat, tapi pergerakan tangan mouse gue jadi terbatas karena tangan gue sekarang suka kepetok sama armrestnya. Jadi karena itu armrestnya gue lepasin dan gue naikin kursinya sampai tangan gue itu tetap di 90 derajat. Pergerakan tangan gue juga bisa lebih bebas. Ketiga, nah karena kursinya gue udah naikin, kaki gue jadi nggak terlalu sentuh lantai lagi. Jadi gue beli footrest atau sebenarnya pakai kardus atau apapun yang kalian bisa akalin juga bisa. Tapi pakai footrest ini lumayan enak karena bisa goyang-goyang kayak gini dan juga terlihat lebih bersih lah daripada misalkan kita taruh kardus di bawah. Nah ini barang dari IKEA, tapi anehnya di IKEA Indonesia itu nggak ada mereka, jadi gue cari di Tokped dan untungnya ketemu. Jadi gue bakal kasih linknya di bawah dan semoga masih ada stok kalau kalian pengen beli. Jadi begitulah cara gue untuk duduk dan biar bisa tetap nyaman berjam-jam kerja di rumah seperti ini. Dan so far gue ngerasa memang postur gue tuh jadinya lebih enak. Pinggul gue tuh actually jadi lebih sedikit lebih seger lah dibanding sama kursi gue yang dulu. Tapi tetap mesti ingat berdiri sekali-sekali, jangan duduk terus walaupun itu nyaman, stretching sedikit atau jalan kemana kayak gitu. Makanya kalau misalkan kalian bisa invest di meja yang bisa naik turun, dan gue actually ketemu meja yang mereknya Strem, itu merek lokal juga. Mereka punya meja yang bisa naik turun di harga sekitar 7 jutaan gitu, dan actually lumayan sih, kelihatannya bagus ya. Misalkan kalian punya duit lebih untuk bisa beli meja seperti itu, ya boleh banget lah ya, why not gitu. Gue juga pengen sebenarnya sih, tapi gue nggak tahu mau taruh di mana. Oke, jadi itulah situasi WFH gue supaya bisa senyaman mungkin. Sekali lagi thank you ke MSI udah kirimin gue produk ini. Kalau kalian pengen cari tahu soal produk ini, gue bakal kasih linknya di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye!